Di puncak kejayaannya, Romawi adalah simbol peradaban dan kekuatan. Kota yang menakjubkan ini berdiri sebagai mercusuar budaya, hukum, dan militer. Namun di balik kilaunya terdapat benih-benih kehancuran yang perlahan tersemai. Romawi yang pernah dikenal sebagai kekaisaran terbesar dan paling berpengaruh di dunia barat, mencapai puncak kejayaannya selama abad-abad pertama Masehi. Dengan sistem hukum yang canggih, arsitektur yang megah, dan jaringan jalan yang menghubungkan wilayah yang luas, Romawi menyatukan berbagai budaya dan suku bangsa di bawah satu panji. Namun, di balik kemegahan itu terdapat berbagai masalah yang secara perlahan menghancurkan fondasi kekaisaran. Yang kedua adalah kelemahan militer dan pertahanan. Militer Romawi yang dulunya merupakan kekuatan paling ditakuti di dunia, mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Kurangnya sumber daya, perekrutan pasukan bayaran, dan perebutan kekuasaan di antara jenderal membuat pertahanan perbatasan semakin rapuh. Yang ketiga, tekanan eksternal lainnya, yaitu serangan langsung. Migrasi besar-besaran suku-suku barbar di wilayah Romawi menyebabkan ketidakstabilan demografis dan ekonomi. Saat ini kita menggabungkan faktor internal dan eksternal. Mari kita telusuri beberapa momen kunci dalam proses ini. Yang pertama adalah dekadensi dan fragmentasi. Pada abad ketiga, Romawi sudah menunjukkan tanda-tanda keruntuhan dengan seiringnya terjadi kudeta militer. Perpecahan dalam kepemimpinan membuat negara semakin lemah. Dan dalam usaha menyelamatkan kekaisaran, kaisar yang berusaha semakin sering berpaling kepada solusi sementara. Selanjutnya ada penjarahan Roma. Momen-momen yang mengguncang dunia Romawi terjadi pada tahun 410 Masehi, ketika kota Roma sendiri dijarah oleh suku Goth. Penjarahan ini tidak hanya melambangkan keruntuhan kekuasaan, tapi juga mengikis kepercayaan rakyat pada kekuatan Romawi. Akhir Kekaisaran Barat. Puncak dari proses kejatuhan terjadi pada tahun 476 Masehi, ketika kaisar terakhir Romawi Barat, Romulus Augustulus, digulingkan dan pemimpin suku barbar Odoacer. Meskipun kekaisaran Romawi Timur atau Bizantium masih bertahan, kejatuhan bagian barat menandai berakhirnya era kekuasaan Romawi di dunia barat. Kejatuhan Romawi bukanlah sebuah peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, melainkan sebuah proses panjang yang berlangsung selama beberapa dekade, di mana tekanan internal dan serangan eksternal secara bertahap mengikis stabilitas yang telah dibangun selama berabad-abad. Untuk pertama kalinya, mari kita lihat faktor-faktor internal yang menyebabkan kejatuhan Romawi. Yang pertama ada krisis politik dan korupsi. Kekuasaannya semakin berpusat dan perebutan jabatan yang kian sengit menyebabkan ketidakstabilan. Banyak kaisar hanya bertahan beberapa tahun, bahkan beberapa di antaranya naik tahta melalui kekerasan atau kudeta. Ketidakmampuan sistem politik untuk mengatasi perpecahan internal yang menjadi salah satu penyebab melemahnya pertahanan negara. Kemudian yang kedua, krisis ekonomi dan sosial. Beban pajak yang tinggi, inflasi yang merajalela, dan distribusi kekayaan yang tidak merata menambah penderitaan rakyat. Yang ketiga, pergeseran nilai dan budaya. Perubahan nilai-nilai sosial termasuk kemerosotan moral dan semangat kewarganegaraan juga turut berperan. Munculnya agama Kristen sebagai kekuatan baru dalam masyarakat menggeser tradisi Romawi, menimbulkan ketegangan antara nilai lama dan baru yang semakin memperlemah ikatan sosial antar warga. Selain masalah internal, tekanan di luar juga menjadi kunci dalam proses kejatuhan Romawi. Suku-suku barbar yang selama ini berada di pinggiran kekaisaran mulai mengincar kekayaan dan wilayah Romawi. Selanjutnya invasi suku barbar. Pada abad ketiga dan keempat, suku-suku seperti Goth, Vandal, Hun,
dan lainnya mulai memasuki wilayah kekaisaran. Serangan-serangan ini meskipun pada awalnya sporadis, semakin intensif seiring waktu. Salah satu peristiwa penting adalah pertempuran Adrianople pada tahun 378 Masehi, di mana pasukan Romawi mengalami kekalahan telak dari Goth yang membuka jalan bagi invasi lebih besar.